kosakata yang sama di dalam Al-Quran itu seringkali maknanya mirip. Kendati situasinya berbeda. Fir'aun dan Nabi Muhammad itu masanya berbeda. Ya. Fir'aun itu di masa Musa itu hidup tahun kurang lebih 1250 sebelum Masehi. Oke. Sementara Nabi Muhammad ketika ayat ini muncul, ini Iqra ini muncul, itu hidup sekitar turunnya surat ini loh ya, 615 tadi. Ya. Masa Mekah Tengah. Jadi ada jarak sekitar 1700 tahun dengan masa Nabi Muhammad antara Fir'aun dengan masa turunnya ayat ini. Nah, anehnya Tuhan menggunakan kosakata yang sama, gitu loh. Kalau Fir'aun itu disebut innahu tagha, kalau Quraisy ini layat gha, gitu. Jadi artinya antara Quraisy dan Fir'aun itu sama-sama tiraniknya. Jadi betapa tiraniknya orang Quraisy pada waktu itu, ini bisa tergambar bagaimana tiraniknya Fir'aun kepada bangsa Israel. Gitu loh. Sampai memperlakukan bangsa Israel itu kelas 2. Itu sama halnya mereka memperlakukan komunitas kenabian itu warga negara kelas 2 juga. Gitu loh. Posisinya seperti itu ya. Kalau biasanya Quran itu ya, lafaz-lafaz di dalam Quran itu sedikit saja maknanya tidak sama, itu maka kemudian penggunaan kosakatanya juga tidak sama, begitu. Sedikit saja tidak sama, itu tidak sama. Ini sama itu. Makanya kemudian ini menginspirasikan tentang bagaimana tiraniknya Quraisy Mekah itu, bobotnya tiranik itu sama seperti bobot tiraniknya Fir'aun kepada bangsa Israel. Gitu. Nah, saya ambil contoh ini ya. Sedikit saja berbeda, maka kosakatanya berbeda. Misalnya begini, kosakata uqud, qa'ada itu, yang artinya duduklah, uqud, sama ijlis. Ijlis itu maknanya juga duduklah, begitulah. Sama. Kalau orang tidak memahami arti kosakata itu, maka bisa menggunakan kosakata itu secara sembarangan padahal punya detail yang berbeda. Kalau ijlis itu dari berdiri suruh duduk, itu perintahnya ijlis. Tapi kalau Anda rebahan gitu ya, suruh duduk, itu uqud. Begitu. Penggunaannya berbeda. Sama juga dengan kholaqo sama ja'ala. Kholaqo itu maknanya ya menjadikan. Sebenarnya ja'ala maknanya juga menjadikan.